Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Perang Teluk II. Latar belakang terjadinya Perang Teluk II. Latar belakang terjadinya Perang Teluk II ini tidak bisa kita pisahkan dari pembahasan tentang Perang Teluk I, karena antara kedua perang tersebut ini terdapat keterkaitan satu sama lain. Dampak Perang Teluk I bagi Irak kemudian memicu dan menjadi salah satu faktor terjadinya Perang Teluk II. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Teluk II yaitu: yang pertama, ada kondisi ekonomi Irak yang hancur pasca Perang Teluk I. Faktor yang melatar belakangi terjadinya invasi Irak ke Kuwait erat kaitannya dengan masalah ekonomi yang dialami Irak pasca perang selama 8 tahun dengan Iran. Yang kedua, ada basis kekuasaan Saddam Hussein yang rapuh. Sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di Irak, Saddam Hussein ini mendapat stereotip negatif sebagai diktator. Yang ketiga, ada ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Jadi, faktor lain yang menjadi latar belakang Perang Teluk II yang berhubung dengan pribadi Saddam Hussein adalah ambisinya untuk menjadi pemimpin Timur Tengah. Saddam Hussein ini selalu ingin menunjukkan sebagai pemimpin yang terkuat dan terhebat di Timur Tengah. Hal ini setidaknya tampak ketika Saddam Hussein memutuskan untuk berperang dengan Irak pada waktu Perang Teluk I. Keputusan Saddam Hussein untuk membatalkan perjanjian Algiers tahun 1975 secara sepihak jelas dilatar belakangi oleh keinginan Saddam Hussein untuk diakui sebagai polisi di Teluk Persia, sebuah jabatan yang pada awalnya dipegang oleh Syah Iran. B. Proses berlangsungnya Perang Teluk II. Jalur diplomasi antara Irak dengan Kuwait maupun Arab Saudi mengalami kegagalan sehingga Irak ini menggelar pasukan di perbatasan Irak sampai Kuwait. Nah, sebenarnya gerakan Irak ini di perbatasan Kuwait sejak dini sudah dipantau oleh Pentagon dan dilaporkan ke Kuwait, tetapi laporan Pentagon mendapatkan tanggapan yang serius dari Kuwait. Saddam Hussein menegaskan bahwa Kuwait yang diduduki sejak 2 Agustus 1990 merupakan provinsi ke-19 dari negara Irak. Status ini tidak akan dapat diubah oleh pihak manapun, bahkan Irak tidak akan mundur 1 inci pun dari wilayahnya. Saddam Hussein kemudian mengangkat Ali Hasan al-Majid sebagai gubernur Kuwait yang selanjutnya mengumpulkan para sukarelawan untuk bertempur mempertahankan Kuwait. Pembebasan Kuwait yang diberi nama Operation Desert Storm atau sering disebut dengan Operasi Badai Gurun yang dimulai dengan dilancarkannya serangan udara oleh pesawat-pesawat tempur F-15 dan pesawat gabungan pasukan multinasional. Serangan tersebut juga didukung oleh tembakan rudal dari kapal-kapal multinasional di Teluk. Pada serangan pertama, pasukan multinasional mengarahkan serangannya pada sasaran-sasaran sebuah pabrik yang diperkirakan memproduksi gas syaraf dan gas mostar yang terletak di sekitar 40 km beradaya kota Samara. Pabrik ini merupakan pabrik kimia. C. Upaya penyelesaian Perang Teluk II. Upaya penyelesaian Perang Teluk II dilakukan baik melalui jalur diplomasi maupun militer. Pada 1 Agustus 1990 di Jeddah, Arab Saudi, delegasi Irak di bawah pemimpinan Wakil Presiden yang juga Wakil Komandan Dewan Revolusi Irak, Jenderal Izzat Ibrahim, mengadakan pertemuan di meja perundingan dengan Perdana Menteri atau putra mahkota Kuwait, Sheikh Saad al-Abdullah al-Shabbah. Upaya yang dibicarakan adalah bagaimana mengatasi konflik Irak-Kuwait yang timbul beberapa minggu sebelumnya. Dampak Perang Teluk II. Jadi yang pertama itu ada memanasnya suhu politik di Timur Tengah. Invasi Irak ke Kuwait telah menyebabkan suhu politik di Timur Tengah semakin meningkat. 2. Irak merugi secara ekonomi, dikucikan dari dunia internasional dan krisis dalam negeri. Perang Teluk II membawa dampak yang luar biasa bagi Irak di bidang ekonomi. Yang ketiga ada normalisasi hubungan antara Irak dan Iran. Jadi Perang Teluk II ini selain sebagai bencana ternyata juga
berdampak positif bagi perbaikan hubungan antara Irak dengan Iran yang bersih tegang selama 8 tahun. Nah, selama Perang Teluk I, salah satu faktor yang menarik yang mendorong usaha normalisasinya adalah kekecewaan Saddam Hussein terhadap negara-negara Arab yang selama Perang Teluk I ini sebagian besar mendukung, kemudian justru secara mengejutkan baik menyerang dalam Perang Teluk kedua.